ya. Mana ini wajah-wajahnya? Sisi Lovely, Joiner, silakan dibuka kameranya. Adik-adik tahu nggak nih? Kita bertiga lagi di mana nih? Kakak Yelsi, Kakak Ando, ada kincir angin. Negara apa yang lambangnya kincir angin? Ada yang tahu nggak? Belanda. Holland Bakery. Ada yang tahu? Coba siapa yang tahu? Dibuka mic-nya. Negara Saya. apa yang terkenal dengan kincir angin? Saya. Mana suaranya mana ya? Prancis. Perancis? Bener nggak ya? Belanda. Yang mana betul nih? Belanda. Atau Belanda? Atau Holland Bakery? Yang mana? Jawaban adik-adik jawab apa nih? Meme, ngisi dulu. Negara apa? Ini suaranya. Belanda. Oh iya, Belanda ya. Belanda. Negara Belanda yang terkenal dengan kincir anginnya. Fungsinya kincir angin tuh buat apa sih? Ada yang tahu nggak? Fungsinya buat apa? Untuk menyingkirkan air. Untuk memompa air. Hebat Joiner ya, buat air ya, mengalirkan air. Waktu itu di sistemnya pakai kincir angin. Oke. Oh, Kakak Yelsi. Kita mau sapa-sapa teman-teman dulu nih. Kita sapa-sapa yuk, teman-teman. Mulai dari siapa ini kita sapa? Michelle dan Jose. Oh, Jose and Michelle. Halo. Ya. Habis itu siapa lagi? Joiner. Halo Bang Joiner. Halo. Siapa lagi kita sapa? Ada siapa lagi di ruang Zoom tuh? Arka. Ada Arka dan Bill. Halo Arka dan Bill. Mana nih adanya? Halo. Oke, siapa lagi nih yang on cam? Ayo, Silsian Lovely, Arka, Ken, boleh kameranya dibuka? Ya. Sudah tadi, sudah Arka, terus kita sapa Gary dan Brian. Halo kakak Gary and Brian. Halo. Siapa lagi nih yang belum disapa kakak? Kakak Yelsi. Elisa. Oh iya, ada Elita. Halo Elita. Mana Elita? Oke, halo Elita. Terus ada King dan ada King. Kita sapa King. Halo King. Halo King. Mana King nih? Buka kameranya dong, biar bisa kita lihat wajah tampannya. Oh iya, kakak Yelsi, tahu nggak? Kemarin ada yang ulang tahun loh. Iya, siapa nih yang ulang tahun? Iya, teman-teman yang di Zoom, tahu nggak ada teman-teman yang ulang tahun? Siapa yang ulang tahun ya kemarin tanggal 24? Siapa ya? Oh, ada yang tunjuk tangan. Siapa tuh tadi yang tunjuk tangan? Siapa tadi yang tunjuk tangan? Oh iya, ada Arka dan juga ada siapa lagi? Ada siapa lagi yang ulang tahun? Ada Icel, ada Michelle. Mana nih yang ulang tahun? Buka mic dulu. Ada Michelle, selamat ulang tahun Michelle. Semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan juga ada Arka yang ulang tahun kemarin tanggal 24. Selamat ulang tahun juga buat Arka. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik sudah pada siap memuji Tuhan? Siap? Mana nih suaranya? Siap? Oke, sudah pada siap ya? Ambil posisi terbaiknya. Kita mau sama-sama bersuka cita memuji Tuhan. Kakak Yelsi juga sudah siap? Siap. Oke, kakak Anda sudah siap? Oke, sudah siap semua. Ayo kita mari bangkit berdiri adik-adik semuanya. Kita mau nyanyi. Mari kita bersukaria. Ayo adik-adik, kita buka kameranya dibuka. Kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari kebahagiaan kita berkumpul. Kita berkumpul dari seluruh puji Tuhan sama saya.
silakan duduk. Oh ya, minggu lalu kita ada ayat hafalan tidak ya kakak? Ada ayat hafalan enggak adik-adik minggu lalu? Ada ayat hafalan nggak? Ada tidak? Oh, minggu lalu tidak ada, tapi minggu lalunya ada ayat hafalan kan? Oke, kemarin kan minggu lalu belum dihafalkan. Nah, sekarang kita ingat yang dua minggu lalu ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayo, siapa yang Ayo. hafal? Ayo, itu kakak Yelsi udah nagih nih. Siapa yang hafal? Ayat hafalannya di Yohanes 3 ayat 16. Oke, mereka belum pada siap nih kakak. Dari kakak Yelsi dulu deh yang hafalan. Coba kakak Yelsi. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, yeay, betul ya di Yohanes 3 ayat 16 bunyinya itu. Oke, yang lain gimana? Pada lupa? Atau ada yang ingat masih hafalin? Oh, ada Gary, kakak Gary. Silakan kakak Gary. Yohanes Silakan. pasal 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yeay, makasih kakak Gary. Selanjutnya, siapa lagi nih yang ayat hafalannya 2 minggu lalu? Siapa yang hafal lagi? Ada yang siap? Angkat tangannya. Kakak Elita, kakak Arka, Bill, Joiner. Mana nih Joiner? Kameranya. Kakak Ratu bisa dibuka kameranya. Oke, yang baru hadir ada Radinka, Tirza. Elita. Oh, Elita sudah siap. Oke, silakan kakak Elita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yeay, terima kasih kakak Elita. Selanjutnya, siapa lagi yang siap hafalan? Ada yang hafal? Siapa lagi? Oh, ada Radinka. Silakan Radinka. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yeay, terima kasih kakak Radinka. Selanjutnya, siapa lagi? Yose. Oh, kakak Tirza. Silakan kakak Tirza. Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yeay, terima kasih kakak Tirza. Ada lagi? Siapa lagi nih yang mau hafalan? Jose? Oh ya, silakan abang Jose. Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yeay, terima kasih kakak abang Jose. Selanjutnya, ada lagi yang belum hafalan? Siapa yang siap hafalan lagi? Abang Joiner, Arka, siap? Kakak Ratu, ada lagi atau belum? Gimana nih kakak Yelsi? Belum, kita tidak mendengar jawaban. Ada lagi? Oke, sepertinya belum siap ya. Oke, jadi nanti yang belum hafalan minggu depan lagi ya, di Yohanes 3 ayat 16. Oke, kita mau memuji Tuhan lagi nih adik-adik. Kasih Tuhan Yesus tuh lebih tinggi dari apa sih? Lebih tinggi dari langit. Ya, lebih tinggi dari langit, terus lebih dalam dari Lautan. lebih indah dari Pelangi. Iya, kita memuji Tuhan lewat lagu Setinggi-tingginya Langit. Yuk kita bangkit berdiri lagi adik-adik.
Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, baik kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lagi kita lebih semangat katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Kasih Tuhan itu terlebih besar ya buat kita semua. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi. Adik-adik, begitu besar ya kasih Tuhan buat kita semua. Oke adik-adik, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berikan posisi yang terbaik adik-adik. Ya boleh, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita belajar untuk mengucap syukur buat Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan, mari kita sembahlah kita adik-adik. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik buat setiap kita. Kita sembahlah kita. Ya Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik buat setiap kita. Yes Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kita katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau baik buat setiap kami. Yes Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Yes Tuhan, Kau yang menjagai setiap kami Tuhan. Kau yang memelihara kami. Terima kasih Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kau Allah yang hebat buat setiap kami Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita katakan Ku Mau Cinta Yesus. Yes Tuhan, kami setiap kami.
pujian yang kami naikkan Tuhan. Yes Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan mencintai Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Bahkan dari kanak-kanak pun Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, terlagi juga kami akan sama-sama Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang meneduh tenangkan Tuhan setiap adik-adik di rumah Tuhan. Telinga yang mendengar Tuhan ada dalam setiap mereka Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, Engkau juga yang memimpin kami Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan. Engkau yang berikan pengertian buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke. Sudah masuk kah? Waktu udah masuk kah? Belum. Mana diriku? Kan ada diriku. Oke, halo adik-adik. Halo, mana nih suaranya? Halo. Jumpa lagi dengan kakak. Oke. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan ya. Udah disiapkan buku dan Alkitabnya? Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Ya. Sudah ya. Oke, minggu lalu kita habis merayakan apa ya? Ada yang mau jawab? Ah, betul sekali. Kita habis merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tidak hanya mati, tetapi dia juga bangkit buat setiap kita. Manusia. Iya. Kemarin adik-adik bersuka cita merayakan Paskah. Bersuka cita dong. Bersuka cita. Sudah dapat hadiah juga kan? Sudah dapat hadiah? Dapat hadiah. Bagaimana hadiahnya? Pada suka? Suka. Oke, pada suka ya. Puji Suka. Tuhan. Oke nih, kakak mau nanya ini. Adik-adik pernah merasa takut? Pernah merasa takut tidak adik-adik? Pernah. Boleh cerita? Kalau adik-adik takut tuh takut apa? Takut gelap? Takut hewan buas? Atau apa? Takut apa? Kalau Joiner, dari Joiner dulu deh. Joiner takut apa? Takut gelap. Oh, takut gelap. Oke, nanti kita kunciin Joiner ya. Oh, tidak ya. Tidak baik seperti itu. Oke, Joiner takut gelap. Siapa lagi tadi yang bilang pernah merasa takut? Pada pernah merasa takut kan? Siapa lagi? Michelle takut apa, Ichel? Tidak ada. Nggak ada. Michelle pemberani nih. Wow. Michelle nggak takut sendirian di rumah? Kalau mama papa pergi tinggal sendirian nggak takut? Ya, sama abang. Oh, sama abang. Kalau abang nggak ada? Sendirian? Takut. Oh, takut kan? Takut juga itu. Oke, tanya lagi yang lain. Mana nih yang mau jawab? Tirza dan Radinka, takut apa ini? Kalau pernah merasa takut apa? Takut hantu. Takut apa? Hantu. Oh, takut hantu? Tapi berani nonton film horor nih. Radinka tadi ngajakin kakak nonton film hantu kan? Tapi gak takut? Ketahuan nih. Cuma berani ngajakin nonton. Terus kakak Tirza takut apa? Aduh, bingung nih. Takut apa ya? Takut apa? Takut ya apa ya? Aduh nggak tahu. Oh, takut gelap enggak juga? Ayah. Takut dimarahin gelap juga mama. sama kayak Joiner. Kalau Terus Ken Elita, takut dimarahin Elita takut mama. apa ini? Kalau Pernah Ken merasa takut takut dimarahin kenapa? mama.
Kalau Ken takut dimarahi sama ibu. Oh, takut dimarahin ibu. Ya, semua pada takut ya kalau mama sama bapak pada marah ya. Jangan lupa kerjakan PR. Takut ya kita semua. Siapa lagi yang mau jawab nih? Siapa yang pernah merasa takut? Ada lagi? Oh, tidak ada ya. Oke, kan tadi adik-adik ada yang bilang tuh, takut gelap. Terus takut sendirian di rumah. Ada yang takut siapa lagi? Takut kecoa ada? Kalau kakak takut sama anjing. Takut digigit ya. Oke, adik-adik, kalau adik-adik takut, kan takut sendirian, takut gelap. Terus apa yang adik-adik lakukan kalau saat di kondisi lagi takut? Abang Joiner kalau takut gelap jadinya gimana? Keluar, mencari yang terang. Mana ini Abang Joiner? Pergi. Oh, pergi ya. Tidak mau di tengah kegelapan ya, jadi mencari yang sumber cahaya, ya, sumber cahaya yang terang. Oke, kalau yang lain? Tadi Radinka kalau takut hantu gimana? Apa yang Radinka lakukan kalau takut hantu? Tutup mata kalau ada hantu. Kabur. Kabur. Dari mama. Kabur ya. Dari mama. Nggak berdoa. Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Oke, kalau Michelle takut sendirian jadi gimana? Ya, minta ditemenin ya, temenin abang ya kan, biar nggak sendirian. Ya itu adik-adik ya, setiap kita pasti pernah merasa takut gelap, takut sendirian kan, apalagi di rumah sendirian pasti takut. Nah, kenapa kita takut? Karena tidak ada sosok seorang yang kita percayai, yang kita andalkan ya kan, untuk akhirnya menjaga kita. Itu akhirnya kita merasa takut. Nah adik-adik, kakak mau cerita ini, pada mau dengerin kan? Iyalah ya kan, harus dengerin ya. Oke, kakak mau cerita nih, di dalam Alkitab ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga pernah takut loh. Adik-adik pada tahu nggak murid-murid Tuhan Yesus itu pada takut kenapa? Coba ada yang mau sebutkan, murid-murid Tuhan Yesus itu pernah takut karena kenapa? Ada yang mau bantu jawab? Ada nih, kakak cek satu-satu, lihat dulu. Takut hantu? Murid Tuhan Yesus takut hantu? Ada yang lain? Sepertinya kurang tepat Abang Joiner. Silakan coba lagi. Ayo, siapa yang mau mencoba? Tuhan. Ya, murid-murid Tuhan Yesus pasti takut sama Tuhan Yesus. Selain itu, peristiwanya, kejadiannya, apa yang membuat murid-murid Tuhan Yesus itu waktu itu takut? Oh, tadi Michelle angkat tangan. Coba Michelle dulu kita dengar. Apa Michelle? Tuhan. Oh, takut Tuhan juga ya. Peristiwanya, coba peristiwanya. Waktu itu ada murid-murid Tuhan Yesus itu lagi di kapal. Nah, kakak kasih clue nih, murid Tuhan Yesus lagi di kapal. Kira-kira murid Tuhan Yesus takut kenapa itu? Ada apa di kapal? Tuhan dikira angin badai. Ya, ada angin ribut ya waktu itu. Iya, Tuhan Yesus karena lagi Tuhan apa? dikiranya hantu. Iya. Takut karena Tuhan dikiranya hantu. Oh iya, good ya. Waktu itu Takut karena murid-murid Tuhan Tuhan Yesus dikiranya takut waktu ada hantu. angin ribut ya kan? Nah, tapi kakak bukan Takut cerita karena tentang itu Tuhan. loh. Karena takut Tuhan dikira hantu. Ya, waktu itu Waktu karena Tuhan berjalan di lagi atas air. Waktu lagi- berjalan di atas air. Nah. Takut Tuhan karena takut hantu. Oh ya, thank you Abang Joiner, good jawabannya. Selain itu ada lagi nggak yang mau kasih contoh? Waktu itu murid Tuhan Yesus takut karena apa? Ada yang mau sebutin lagi? Ada? Oke, waktu itu juga murid-murid Tuhan Yesus pernah takut dikejar para serdadu karena ingin menangkap Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Nah, di situ juga murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Oke, nah adik-adik, kakak mau cerita ini ya. Ceritanya bukan yang murid-murid Tuhan Yesus ketakutan karena angin ribut, karena dikejar-kejar sama serdadu, oh bukan. Tapi ini murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan. Nah, waktu itu setelah Tuhan Yesus mati, dikuburkan, waktu itu dikubur, nah murid-murid Tuhan Yesus tuh mendengar berita kalau mayat Tuhan Yesus hilang. Nah, mayat Tuhan Yesus hilang. Jadi di situ para murid Tuhan Yesus tuh menjadi khawatir ya kan, menjadi takut. Jadi murid Tuhan Yesus ngomong pada satu lain, aduh gimana ini, mayat Tuhan Yesus hilang. Iya, mayat Tuhan Yesus tidak ada.
bagaimana ini? Nanti kita yang disalahkan, ya kan? Nanti murid-murid Tuhan Yesus yang disalahkan. Jadi mereka khawatir, aduh bagaimana ini? Kok mayat Tuhan Yesus nggak ada ya? Di mana ya? Di dalam kubur tidak ada. Akhirnya mereka pergi ngecek kan, oh iya mayat Tuhan Yesus tidak ada. Terus apa yang kita lakukan, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Mayat Tuhan Yesus tidak ada. Nanti kita yang disalahin lagi, ya kan? Nanti murid-murid Tuhan Yesus yang disalahkan, ya kan? Karena mereka yang paling dekat kan dengan Tuhan Yesus. Nanti para prajurit-prajurit itu akan mengejar, ya kan, murid Tuhan Yesus. Jadi mereka bingung, aduh bagaimana ya ini? Kok mayat Tuhan Yesus tidak ada ya? Padahal kan kemarin kita lihat mayat Tuhan Yesus dikubur, ya kan? Aduh bagaimana? Iya, mayat Tuhan Yesus tidak ada di dalam kuburannya. Kita harus bagaimana? Murid Tuhan Yesus bingung kan? Sampai akhirnya salah satu murid Tuhan Yesus berkata, kita dalam rumah ini aja ya. Kita berkumpul dalam rumah ini aja. Kita tetap di sini. Kita tidak usah pergi keluar kemana-mana ya. Kita kunci pintunya rapat-rapat deh, ya kan? Biar para prajurit tidak bisa masuk, ya kan? Kalau dikunci, para prajurit tidak bisa masuk kan. Jadi pintu-pintunya semua dikunci, ya kan? Jendela-jendelanya ditutup, ya kan? Sampai akhirnya para prajurit tidak bisa menangkap murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam rumah para murid Tuhan Yesus bagaimana sih perasaannya? Pasti takut ya adik-adik ya. Kalau kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita pun juga merasakan hal yang sama ya. Kita kan pasti akan takut, khawatir kan. Karena Tuhan Yesus sudah mati, ya kan? Nah, ya kan? Sosok yang mereka andalkan, ya kan? Sosok guru yang mereka percayai sudah mati. Jadi mereka merasa takut, ya kan? Nah, jadi mereka akhirnya sembunyi di dalam rumah. Mereka kunci semua pintunya, ya kan? Tidak ada yang terbuka biar para prajurit tidak masuk. Akhirnya ya kita berkumpul di sini aja ya, biar para prajurit tidak bisa menangkap kita. Kita kunci rapat-rapat. Nah, mereka di dalam ruangan itu pun mereka sembunyi dengan rasa takut, karena takut nanti para prajuritnya akan datang, ya kan, menangkap dan menghukum murid-murid Tuhan Yesus. Karena mereka pasti menduga kalau murid-murid Tuhan Yesus yang ambil mayatnya, ya kan. Akhirnya mereka sembunyi dalam rumah tersebut kan, sembunyi. Nah, saat mereka sembunyi, tiba-tiba terdengar suara yang berkata, damai sejahtera bagimu. Hah? Ada suara itu kan tiba-tiba muncul. Murid Tuhan Yesus bingung kan? Hah? Suara apa ini? Dari mana suara ini? Kamu kah yang ngomong? Kamu kah? Bukan aku. Kan? Tapi mereka suaranya tidak asing ya. Suaranya seperti tidak asing. Para murid-murid Tuhan Yesus bingung. Suaranya tidak asing. Akhirnya mereka mencari sumber suara itu. Siapa tadi yang bilang ya sumber suara itu? Nah, saat murid-murid Tuhan Yesus menoleh, menemukan sumber suara itu, mereka melihat siapa? Melihat sosok Tuhan Yesus. Hah? Ada Tuhan Yesus. Murid-murid pada bingung kan? Ini benar Tuhan Yesus? Ini apakah engkau Tuhan Yesus? Benarkah engkau Tuhan Yesus? Murid-murid bertanya kan? Itu benar Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus kah? Betulkah itu Tuhan Yesus? Kok Tuhan Yesus ada di sini? Ya kah? Kok Tuhan Yesus tiba-tiba sudah datang? Siapa itu kan? Akhirnya Tuhan Yesus pun menunjukkan apa? Telapak tangannya ke murid-muridnya kan, dia melihatkan telapak tangannya ke murid-murid. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pun terkejut. Ada bekas luka lubang paku, ya kan? Ada bekas luka lubang paku di tangan Tuhan Yesus, ya kan? Mereka pun terkejut, ya kan? Dan Tuhan Yesus pun tidak hanya menunjukkan bekas luka habis dipaku, tapi dia juga menunjukkan lambungnya yang telah ditusuk oleh tombak, ya kan. Murid Tuhan Yesus pun percaya dan bersuka cita, ya kan, melihat Tuhan Yesus hadir, ya kan, hadir di tengah murid-murid. Mereka pun bersuka cita melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya kan. Pasti seperti itu, ya kan. Kita merasa suka cita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia bangkit, ya kan. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya kan. Nah, dengan berkata apa tadi? Damai sejahtera bagimu, ya kan. Tuhan berkata damai sejahtera bagimu, sebuah salam, ya kan. Salam yang akhirnya itu memulihkan, ya kan. Salam yang memulihkan keadaan murid-murid Tuhan Yesus. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus lagi takut kan, lagi takut, lagi cemas, khawatir. Aduh, bagaimana ini? Tuhan Yesus sudah tidak ada, ya kan. Tuhan Yesus sudah mati, ya kan. Nah, tapi Tuhan membuktikan bahwa dia bangkit, ya kan. Dia bangkit
dia hadir ya kan, hadir. Akhirnya dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Nah, dengan apa tadi dia membuktikan kalau ini benar Tuhan Yesus kan? Tadi murid-murid Tuhan Yesus kan bingung kan? Tiba-tiba ada suara ya kan? Terus ternyata waktu dilihat itu Tuhan Yesus, nah kan? Dan Tuhan Yesus pun menunjukkan tangannya yang telah lubang ya kan, bekas luka lubang tertusuk paku, dan dia juga melihatkan lambungnya ya kan yang tertusuk tombak ya kan, dan akhirnya itu yang membuat para murid Tuhan Yesus percaya. Akhirnya murid-murid Tuhan Yesus percaya ya kan. Sungguh luar biasa ya Tuhan ya. Dia membuktikan bahwa dia akan bangkit dan hadir ya kan. Dirasa takut para murid-murid, rasa cemas. Nah, Tuhan Yesus hadir buat mereka ya kan. Dan Tuhan pun akhirnya mencurahkan Roh Kudus buat para murid-muridnya, sehingga para murid-murid Tuhan Yesus pun memiliki keberanian ya kan. Keberanian, mereka memiliki juga keberanian yang untuk akhirnya mereka berani untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan ya kan, menceritakan kebaikan Tuhan ya kan. Mereka pun menjadi pelayan-pelayan yang siap untuk menjadi memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Begitu juga dengan kita ya. Jadi Tuhan pun juga sama, dia menaruh rohnya buat setiap kita kan, buat adik-adik yang di rumah semuanya Tuhan taruhkan roh ya kan, buat kita berani ya kan, berani untuk apa? Bersaksi ya kan. Wah, kita berani untuk bersaksi, bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik. Jadi damai sejahtera itu apa sih? Damai sejahtera berarti artinya apa? Ada yang tahu adik-adik? Ada yang bisa bantu jawab? Tadi kan Tuhan Yesus damai sejahtera bagimu, yang Tuhan katakan ke murid-muridnya ya kan, waktu Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kira-kira ada yang mau jawab adik-adik yang di rumah? Oke, kakak jelaskan ya. Berarti damai sejahtera itu berarti rasa tenang ya kan, rasa tenang, rasa tidak takut, rasa tidak khawatir ya kan. Kita yang percaya dan pengharapan ya kan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Baik atau buruknya pasti Tuhan akan mengerjakan sesuatu buat setiap kita. Kita yang mau akhirnya tenang di dalam Tuhan, kita yang tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas, tapi kita yang percaya ya kan, percaya dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya buat setiap kita. Oke adik-adik, itu cerita Minggu Ceria hari ini. Gimana adik-adik, jelas atau ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Jelas. Jadi berani kan adik-adik, sudah berani, tidak takut lagi, tidak takut gelap, tidak takut apalagi, tidak takut hantu kan, tidak takut kan, Tuhan Yesus ada buat setiap kita ya kan? Udah. Ya, jadi jangan takut gelap ya. Jadi nanti kalau tidur lampunya Udah. mati, berani? Atau lampunya nyala? Tapi ya, tidak takut gelap lagi ya, tidak takut apa tadi yang ada dibilang? Tidak takut hantu ya kan? Nah, karena ada Tuhan Yesus ada di dalam setiap kita ya kan? Nah, berarti Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Nah, Tuhan yang mensempurnakan hidup kita. Jadi jangan takut lagi ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam setiap kita. Oke, itu cerita kita hari ini. Oke, ayat hafalannya itu ceritanya nanti adik-adik bisa baca lagi ya di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Untuk kisahnya ya, judul perikopnya itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nanti di rumah bisa dibaca lagi. Ya, di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Oke, untuk ayat hafalannya coba dibuka Alkitabnya di Yohanes 20. Sudah semua dibuka? Yohanes 20 ayat 21. Coba yang udah ketemu boleh dibacakan. Siapa yang udah dapat? Oke, Kakak Tirza silakan Kakak. Saya. Kakak Tirza udah duluan, joiner tadi angkat tangan. Siapa duluan kan? Aku kan Jainar. Radinka. Oke, Radinka silakan Radinka. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Oke, terima kasih Kakak Radinka. Oke, semuanya udah pada dapat ayat hafalannya? Boleh dibacakan sama-sama? Tapi mic-nya nggak usah dibuka ya. Kakak hitung bacakan sama-sama. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat jempolnya dikasih lihat. Oke, sudah semua? Oke, kakak hitung ya, semuanya baca ya. Kalau sudah 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oke, kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oke, itu ayat hafalannya ya, sudah dicatat. Sama yang minggu lalu, joiner hafal? Ayat yang 2 minggu lalu. Yohanes 3 ayat 16. Enggak. Oh enggak ya, it's okay. Oke, berarti yang minggu ini 2 minggu lalu, yang belum hafalan 2 minggu lalu, berarti minggu depan 2 ya ayatnya ya, ayat hafalannya. Di yang 2 minggu lalu itu di Yohanes 3 ayat 16. Oke, berarti yang minggu depan yang belum 2 ayat hafalannya di Yohanes 20 ayat 21 dan di Yohanes 3 ayat 16. Oke, itu ya. Oke, sudah semua dicatatkan? Tidak tertinggal? Oke. Oke, adik-adik kita ya sharing firman Tuhan sore hari ini. Jadi kita tidak takut lagi karena Tuhan ada di dalam setiap kita. Tuhan yang sempurnakan hidup kita ya kan, dan dia menaruh rohnya buat setiap kita, akhirnya kita berani ya kan, berani untuk bersaksi ya kan, berani untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Oke, paham? Oke, paham dong. Oke, adik-adik, yuk kita berdoa menutup sharing firman Tuhan sore hari ini. Yuk kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, sikapnya yang baik, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kami sama-sama belajar Tuhan untuk tidak takut lagi Tuhan. Kami belajar untuk berani Tuhan, karena Kau sudah memberikan roh-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Engkau yang mensempurnakan hidup kami Tuhan. Engkau ada di dalam setiap kami Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan, karena Engkau berserta kami Tuhan. Damai-Mu Tuhan Engkau berikan buat setiap kami Bapa. Engkau yang semakin mengajar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang pemberani Tuhan, berani untuk bercerita Tuhan, berani untuk bersaksi Tuhan tentang kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau persembahan. Kakak-kakak masuk. Kakak Ando, Kakak Yelsi. Oke, kita mau persembahan ya. Nanti persembahannya bisa dititipkan ke mama papanya ya, untuk nanti ditransfer ya kan, bisa melalui aplikasi. Ada aplikasi nanti bisa di scan. Ini nanti bisa dititip ke mama papanya. Oke, kita mau sama-sama muji Tuhan lagi. Masih semangat kan? Mana nih suaranya? Sambil persembahan. Ya, kita mau sama muji Tuhan yang berkata big or small. Jadi walaupun kita besar, kecil, pendek atau tinggi, Tuhan sayang semua. Yuk, kita bangkit berdiri adik-adik di rumah, kita nyanyi big or small. Big or small, short and tall,
nggak takut lagi ya kan? Karena tadi dari cipta firman Tuhannya, Tuhan ada di dalam setiap kita, dia hadir di tengah-tengah kita. Oke adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Ya sedih ya. Oke, kita akan ketemu minggu depan lagi ya adik-adik. Jadi setiap hari Minggu jam 4 jangan lupa untuk apa? Sekolah minggu. Oke, sekolah minggu ya. Jadi pasang alarm kalau lagi tidur siang kan, oh jam 4 sudah nih, siap-siap sekolah minggu, sudah siap-siap mandi ya kan, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, siap-siap untuk ibadah sekolah minggu. Oke, yuk kita berdoa, kita menutup ibadah kita sore hari ini. Kakak yang pimpin ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami Tuhan bersama-sama Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang disenangkan Tuhan lewat pujian kami Tuhan. Ya Tuhan, ini setiap kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan juga kembali Tuhan ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita udah selesai nih ibadah minggu ceria. Bye bye. Halo, boleh saling sapa teman-temannya. Jangan lupa ya minggu depan ibadah minggu ceria lagi ya jam 4. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Michelle.